Orang-orang telah membandingkan Anda dengan Tony Stark sejati. Oke, Anda terlibat dalam berbagai teknologi canggih. Elon Musk, yang dikenal sebagai Tony Stark sejati, adalah orang yang memiliki sumber daya untuk membeli sebuah negara, namun memilih untuk tinggal di rumah senilai $50.000. Ketika pasangannya Grimes meminta kasur baru karena yang lama sudah berlubang, Musk menolak. Mungkin dia berkata sesuatu seperti, "Tidak ada kasur baru untukmu." Terdengar lebih seperti seorang diktator kasur daripada seorang magnat teknologi. Tapi kita tidak akan menggambarkan Musk sebagai kikir total. Dia memiliki keanehan-keanehan tersendiri. Dia bisa tidur di kasur yang sudah aus, namun tidak ragu untuk menghabiskan uangnya untuk hiburan. Apa definisi hiburan baginya, Anda bertanya? Mari kita temukan jawabannya dalam video ini. Bagaimana dia menggunakan uangnya? Elon Musk selalu memiliki mimpi besar. Salah satunya adalah mengkolonisasi Mars. Sejak mencapai ketenaran, Musk telah membuat jelas bahwa misi pribadinya adalah menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Dia mendirikan SpaceX, sebuah perusahaan antariksa dengan tujuan utama untuk mewujudkan kolonisasi ini. Percaya akan kebutuhan akan rencana cadangan untuk bumi, Musk bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam menginvestasikan kekayaannya demi kemanusiaan, Musk berjanji untuk mengalokasikan sebanyak mungkin untuk kolonisasi Mars. Pada tahun 2021, dia mengumumkan bahwa ia ingin mengalokasikan sebagian besar kekayaannya senilai $225 miliar untuk proyek ambisius ini. Elon Musk memahami bahwa membangun sebuah kota di Mars memerlukan investasi keuangan yang besar dan dia bersedia menyediakan sumber daya yang diperlukan. Minatnya dalam kolonisasi Mars melampaui sekadar untuk menginvestasikan uang. Dia telah meluangkan sebagian besar waktunya dan energinya untuk memajukan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk membuat perjalanan antar planet menjadi kenyataan. SpaceX telah memimpin pengembangan roket yang dapat digunakan kembali, seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy, yang telah merevolusi eksplorasi luar angkasa dengan mengurangi biaya peluncuran muatan ke ruang angkasa secara signifikan. Namun, ambisi Musk tidak terbatas pada itu. Dia juga telah menyarankan rencana untuk Starship, sebuah wahana antariksa yang sepenuhnya dapat digunakan kembali yang dirancang untuk membawa manusia dan muatan ke Mars dan tujuan lain dalam sistem tata surya. Starship dirancang sebagai wahana besar yang mampu membawa hingga 100 orang dan berfungsi sebagai sarana transportasi yang berkelanjutan antara bumi dan Mars. Dedikasi Musk terhadap kolonisasi Mars tidak luput dari skeptis dan kritikus. Beberapa berpendapat bahwa sumber daya dan upaya seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan masalah di bumi daripada mencari kolonisasi antar planet. Namun Musk yakin bahwa menjadi spesies multiplaneter sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang umat manusia. Dia melihat Mars sebagai cadangan mungkin, sebuah garis depan baru di mana manusia bisa berkembang dan terus berevolusi. Dalam pencariannya untuk mengkolonisasi Mars, Musk telah membuat pengorbanan besar. Dia memilih untuk melepaskan barang-barang materi, termasuk portofolio propertinya yang mengesankan, untuk mendedikasikan diri pada misinya. Keputusan Musk untuk menjual properti mewahnya menarik perhatian di seluruh dunia. Pada tahun 2012, dia membeli sebuah mansion mewah di Bel Air, California, senilai $17 juta. Rumah mewah ini menampilkan fitur yang ekstravagan, seperti perpustakaan 2 lantai, kantor, ruang anggur, lapangan tenis, 7 kamar tidur, dan 10 kamar mandi. Namun, pada tahun 2020, Musk membuat pengumuman mengejutkan bahwa ia tidak akan memiliki rumah lagi untuk menunjukkan dedikasinya pada perusahaan-perusahaannya dan menghindari pandangan bahwa ia adalah materialistis.
Ia menjual 7 propertinya di California dengan total use 1,8 juta dan sekarang tinggal di sebuah rumah sewa sederhana senilai use $50,000 di Boca Chica, Texas. Cinta Elon Musk terhadap kendaraan unik dan langka sudah sangat dikenal. Namun mobil dari koleksinya yang paling menonjol adalah mobil penyelam ikonik dari James Bond. Pada tahun 2013, Musk menarik perhatian dengan membeli mobil penyelam Lotus Esprit dari film James Bond Sakasino 7, The Spy Who Loved Me, dalam sebuah pelelangan seharga $1,200,000. Mobil yang luar biasa ini segera menjadi simbol dari selera eksentrik Musk dan keinginannya untuk membawa teknologi masa depan menjadi nyata. Mobil penyelam Lotus Esprit yang ditampilkan dalam film bukan hanya aksesoris, namun sebuah kapal selam yang sepenuhnya fungsional yang dapat berlayar di bawah air. Namun, memiliki keunikan yang unik. Bagian dalamnya dapat terisi air, membuat pengemudi harus bergantung pada tabung oksigen untuk bernapas. Dalam film, Roger Moore yang memerankan James Bond tetap benar-benar kering, tetapi Musk kecewa karena mobil tersebut sebenarnya tidak dapat berubah seperti di film. Setia pada semangat inovatifnya, Musk mengungkapkan rencananya untuk meningkatkan mobil penyelam itu dengan powertrain listrik Tesla untuk membuatnya benar-benar berubah. Projek ambisius ini menunjukkan tekad Musk untuk melewati batas teknologi dan mengubah fiksi menjadi kenyataan. Meskipun transformasinya mungkin tidak sedramatis dalam film, visi Musk tentang masa depan transportasi jelas terlihat dalam keinginannya untuk menggabungkan energi listrik dengan kemampuan mobil penyelam. Memiliki mobil penyelam James Bond bukan sekadar kemewahan yang berlebihan bagi Musk, melainkan mencerminkan kegilaannya terhadap teknologi mutakhir dan komitmennya untuk melampaui batas kemungkinan. Dengan memiliki kendaraan ikonik ini, Musk menjadi penjaga sejarah budaya pop, melestarikan sedikit dari keajaiban sinematik yang memukau penonton selama puluhan tahun. Elon Musk mungkin telah melepaskan propertinya yang mewah, tetapi dia pasti tidak melepaskan akomodasi perjalanan. Ketika masalahnya adalah bergerak, Musk menikmati kenyamanan perjalanan dengan jet pribadi. Jet pilihannya adalah Gulfstream G650ER, sebuah pesawat terkenal dan berkemampuan tinggi dengan nilai perkiraan US$70 juta. Jet ultra panjang ini adalah salah satu yang tercepat, terbesar, dan paling jangkau di dunia. Gulfstream G650ER mewakili keberhasilan Musk dan keinginannya untuk kenyamanan dan kemudahan selama perjalanan. Dengan peralatan canggih dan interior mewah, jet ini menawarkan tingkat kemewahan dan eksklusivitas yang tak tertandingi. Dilengkapi dengan teknologi canggih, kabin yang luas, dan sistem hiburan generasi terbaru, jet ini menjamin perjalanan yang nyaman dan menyenangkan bagi Musk dan tamunya. Namun, perjalanan jet pribadi Musk tidak luput dari perhatian. Seorang siswa dari Orlando, Florida bernama Jack Sweeney tidak sengaja membuat jet pribadi Musk menjadi salah satu yang paling dibicarakan di dunia. Sweeney mulai mengumumkan lokasi pria terkaya di bumi secara teratur di Twitter dengan tidak sengaja mengungkapkan tujuan perjalanan Musk ke publik. Pemaparan yang tak terduga ini menimbulkan rasa ingin tahu yang luas dan spekulasi tentang kebiasaan bepergian Musk. Untuk menjaga privasinya dan menghindari perhatian yang tak diinginkan, Musk mendaftar ke program gratis dari Administrasi Penerbangan Federal yang memungkinkan pemilik jet pribadi untuk mentransmisikan kode identitas alternatif dan menyembunyikan lokasi mereka. Meskipun upaya untuk merahasiakan rencana perjalanan, tweet Sweeney masih berhasil memberikan wawasan tentang gaya hidup jet-setter Musk dengan keterlambatan 24 jam. Sekarang, dunia tahu di mana Musk atau siapapun yang menggunakan jet pribadinya telah berada.
Pilihan Musk untuk terbang dengan jet pribadi mencerminkan keinginannya akan efisiensi dan fleksibilitas. Sebagai seorang pengusaha yang sibuk dan visioner, dia menghargai kemampuan untuk bepergian pada jadwal sendiri dan menghindari ketidaknyamanan perjalanan pesawat komersial. Perjalanan dengan jet pribadi memungkinkan dia untuk memaksimalkan waktu dan tetap mengontrol jadwalnya, memastikan bahwa dia bisa menghadiri pertemuan dan acara penting tanpa terikat jadwal penerbangan komersial. Meskipun perjalanan dengan jet pribadi dapat dianggap sebagai kemewahan yang hanya untuk kalangan elit, bagi Musk, ini merupakan pilihan yang praktis sesuai dengan gaya hidup ambisiusnya dan tanggung jawab globalnya. Sebagai CEO dari beberapa perusahaan, perjalanan seringkali diperlukan bagi Musk untuk mengawasi operasi, bertemu dengan para pemangku kepentingan, dan mengeksplorasi peluang-peluang baru. Jet pribadinya adalah alat penting untuk memfasilitasi usahanya secara global. Ketertarikan Elon Musk terhadap kendaraan unik dan langka melebihi kepemilikannya terhadap mobil bawah air milik James Bond. Selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan cinta terhadap mobil-mobil mewah, seiring dengan visinya untuk masa depan. Salah satu mobil mencolok dalam koleksi Musk adalah Ford Model T tahun 1920. Ikon otomotif yang sejati yang merevolusi industri otomotif. Kendaraan vintage ini mewakili kekaguman Musk terhadap sejarah rekayasa otomotif dan berfungsi sebagai pengingat akan asal-usul sederhana mobil modern. Selain mobil klasik, Musk menyukai kendaraan langka dan eksklusif. Salah satunya adalah Jaguar E-Type seri 1 tahun 1957, keindahan yang abadi yang terkenal dengan desain elegan dan kinerja yang hebat. Mobil ikonik ini merupakan simbol dari apresiasi Musk terhadap seni otomotif dan keinginannya untuk memiliki kendaraan yang memancarkan rasa elegansi dan gaya. Namun koleksi mobil Musk tidak terbatas pada klasik dan langka. Dia juga memiliki selera untuk supercar modern, termasuk McLaren F1. Mobil sport berkinerja tinggi ini, dengan desainnya yang elegan dan kecepatan yang mengagumkan, adalah bukti dari keinginannya untuk merasakan sensasi mengemudi pada tingkat terbaik. McLaren F1 yang dijual seharga 1 juta yang luar biasa ketika baru mencerminkan keinginan Musk untuk berinvestasi di kendaraan yang menantang batas-batas kemungkinan. Salah satu mobil yang paling terkenal yang dikaitkan dengan Elon Musk adalah Tesla Roadster miliknya sendiri dari tahun 2010. Mobil olahraga listrik ini menarik perhatian global ketika Musk memutuskan untuk mengirimnya ke luar angkasa sebagai bagian dari uji coba penerbangan Falcon Heavy SpaceX pada Februari 2018. Tesla Roadster dengan warna merah cerinya masih berputar mengelilingi matahari, menjadi simbol dari usaha berani Musk dan komitmennya terhadap kemajuan transportasi berkelanjutan. Minat Musk terhadap mobil mewah melampaui hanya kepemilikan semata. Dia terlibat secara mendalam dalam industri otomotif melalui kepemimpinannya di Tesla, perusahaan mobil listrik yang dia dirikan. Di bawah bimbingan Musk, Tesla telah menjadi sinonim dengan inovasi dan telah merevolusi persepsi tentang mobil listrik. Melalui Tesla, Musk telah menunjukkan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju transportasi berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil. Visinya tentang masa depan, di mana mobil listrik menjadi norma, telah menginspirasi produsen mobil lain untuk berinvestasi dalam teknologi mobil listrik dan membuka jalan menuju industri otomotif yang lebih berkelanjutan. Elon Musk diakui tidak hanya karena inovasinya yang revolusioner, tetapi juga karena keterlibatannya dalam filantropi. Sebagai salah satu individu terkaya di dunia, Musk telah memberikan kontribusi penting untuk berbagai tujuan amal, menunjukkan keinginannya untuk berdampak positif bagi masyarakat. Pada tahun 2012, ia bergabung dengan filantropis terkenal,
Warren Buffett dan Bill Gates dengan menandatangani Giving Pledge. Komitmen ini melambangkan dedikasi Musk untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan amal selama hidupnya. Salah satu kontribusi filantropis yang mencolok dari Musk adalah sumbangan 10 juta ke Future of Life Institute pada tahun 2015. Organisasi ini berfokus pada memastikan bahwa teknologi kecerdasan buatan dikembangkan dan digunakan secara bermanfaat bagi kemanusiaan. Selain mendukung Future of Life Institute, Musk mendirikan yayasan amal sendiri yang disebut Musk Foundation. Pada tahun 2016, dia menyumbangkan saham Tesla senilai $255 juta ke yayasan tersebut. Tujuan dari Musk Foundation adalah mendukung berbagai penyebab, seperti penelitian energi terbarukan, pendidikan ilmiah, dan kesehatan anak. Meskipun upaya filantropis Musk patut diacungi jempol, penting untuk dicatat bahwa mereka tidak luput dari kontroversi. Pada tahun 2019, sebuah investigasi dari The Guardian mengungkapkan bahwa Musk Foundation telah menyumbangkan jutaan dolar untuk sekitar 160 lembaga amal selama hampir 2 dekade, termasuk sekolah yang dihadiri oleh anak-anak Musk dan lembaga amal yang dikelola oleh saudaranya, serta kelompok protes terhadap kemacetan di rute Musk ke SpaceX. Selain itu, patung yang didanai oleh Musk Foundation disebut telah dibakar di Festival Burning Man tahun 2013. Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan kemungkinan konflik kepentingan dalam yayasan tersebut. Meskipun kontroversi seputar beberapa sumbangan, Musk terus mendukung berbagai penyebab. Pada tahun 2018, Bloomberg melaporkan bahwa dia melakukan sumbangan anonim lebih dari 6 juta kepada kelompok lingkungan Sierra Club sebagai tanggapan atas reaksi negatif terhadap kontribusinya saat itu, lebih dari $88 kepada politisi Republik. Dukungan Musk terhadap penyebab lingkungan sejalan dengan visinya tentang masa depan yang berkelanjutan dan komitmennya dalam melawan perubahan iklim. Jeff Bezos, pendiri Amazon, termasuk salah satu orang terkaya di dunia dan telah melakukan investasi properti dan pilihan transportasi yang mencerminkan kekayaan besar dan selera yang mewah. Mari kita bandingkan pengeluarannya dengan para miliarder lainnya. Bagaimana perbandingannya? Ketika datang ke properti real estate, Jeff Bezos tidak menghemat. Dia memiliki berbagai properti di seluruh Amerika Serikat, masing-masing lebih mewah dari sebelumnya. Salah satu properti paling mengesankan miliknya adalah rumah besar di Medina, Washington, yang dikenal sebagai Mansau Bezos. Rumah luas ini mencakup lebih dari 29.000 kaki persegi dan menawarkan pemandangan yang memukau dari Danau Washington. Dengan fasilitas mewahnya, seperti helipad pribadi dan rumah kaca yang besar, tidak mengherankan bahwa properti ini dinilai sebesar 165 juta. Tapi itu tidak berhenti di situ. Bezos juga memiliki apartemen megah di New York yang terletak di gedung ikonik 212 Fifth Avenue. Apartemen mewah ini mencakup 3 lantai dan menawarkan pemandangan panorama dari garis langit kota. Dengan sentuhan akhir berkualitas tinggi dan fasilitas kelas 1, apartemen ini dinilai sekitar 80 juta. Ketika masalahnya adalah transportasi, Jeff Bezos mengangkat kemewahan ke tingkat lain. Dia adalah pemilik bangga jet pribadi, sebuah Gulfstream G650ER, dianggap sebagai salah satu jet pribadi paling canggih dan mewah di dunia. Pesawat mutakhir ini bisa mencapai kecepatan hingga Mach 0.915 dan memiliki jangkauan lebih dari 7.500 mil laut, memungkinkan Bezos melakukan perjalanan keliling dunia dengan kenyamanan dan gaya yang tak tertandingi. Dan nilai transportasi mewah ini tidak kurang dari 65 juta til. Tapi pilihan transportasi Bezos tidak berhenti di situ. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memperluas pandangannya ke batas terakhir, luar angkasa. Bezos, pendiri Blue Origin,
sebuah perusahaan antariksa swasta, bertujuan untuk membuat perjalanan ke luar angkasa dapat diakses oleh semua orang. Dengan menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan roket dan wahana luar angkasa yang dapat digunakan kembali, visinya adalah menciptakan masa depan di mana jutaan orang dapat tinggal dan bekerja di luar angkasa, termasuk mengkolonisasi bulan. Sementara Bezos memperluas batas-batas kemungkinan dengan rencana ambisiusnya dalam eksplorasi luar angkasa, Warren Buffett, investor dan dermawan legendaris, dikenal karena kekayaannya yang diimbangi dengan gaya hidup hemat dan komitmen terhadap sumbangan. Buffett memilih untuk hidup dengan cara sederhana dan sederhana, tetap tinggal di rumah aslinya yang dibelinya dengan harga hanya 31 $1 di Omaha, Nebraska pada tahun 1998. Kebiasaannya dalam pengeluaran praktis tercermin dalam pilihannya yang sederhana, seperti sering makan malam di McDonald's dan menghabiskan maksimal 3-17 perhidangan dengan keyakinan bahwa uang harus digunakan dengan bijaksana. Komitmen Warren Buffett terhadap filantropi sungguh menginspirasi. Dia adalah salah satu pendiri Gerakan Amanah, sebuah gerakan yang mendorong miliarder untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan amal. Buffett berjanji untuk menyumbangkan lebih dari 99% kekayaannya sepanjang hidupnya, dan ia telah memenuhi janjinya. Sejak tahun 2006, Buffett telah menyumbangkan miliaran dolar untuk berbagai lembaga amal dan organisasi filantropis. Sumbangan terbesarnya hingga saat ini adalah 37 miliar yang mengesankan diberikan dalam bentuk saham Berkshire Hathaway. Sumbangan besar tersebut telah memberikan dampak yang mendalam pada masyarakat, meningkatkan kehidupan banyak orang dan komunitas. Selain sumbangan keuangannya, Buffett juga aktif terlibat dalam inisiatif filantropis. Ia bertindak sebagai salah satu penasihat Yayasan Bill dan Melinda Gates, bekerja sama dengan sahabat karibnya Bill dan Melinda Gates untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dedikasi Buffett terhadap filantropi telah menginspirasi miliarder lain untuk mengikuti jejaknya, menciptakan efek positif perubahan. Bezos, Buffett, dan Musk adalah contoh kuat bagaimana individu dengan kekayaan besar dapat memilih untuk menjalani kehidupan mereka dan memberikan dampak positif pada dunia. Pendekatan yang berbeda dalam menghabiskan miliaran mereka menggambarkan keragaman pilihan dan nilai di antara individu terkaya di dunia. Mari kita sekarang ikuti perjalanan Elon Musk dalam mengumpulkan kekayaannya. Perjalanan Elon Musk untuk menjadi salah satu orang terkaya di dunia dimulai dengan usahanya awal dalam industri teknologi. Setelah menjual usahanya yang pertama yang sukses, Zip2, Musk memfokuskan usahanya untuk merevolusi dunia pembayaran online dengan mendirikan PayPal. Pada akhir dekade 1990-an, Musk adalah salah satu pendiri Zip2, perusahaan perangkat lunak yang menawarkan panduan online untuk kota-kota dan berfungsi sebagai direktori untuk perusahaan dan layanan lokal. Dengan dukungan keluarganya dan investor seperti Greg Corey, Zip2 dengan cepat menonjol dalam industri internet yang berkembang pesat. Platform inovatif perusahaan memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi tentang perusahaan, restoran, dan layanan lokal lainnya, menjadi sumber daya berharga dalam era digital. Keberhasilan Zip2 menarik perhatian produsen komputer kompak yang mengidentifikasi potensi dalam usaha Musk. Pada tahun 1999, Compaq mengakuisisi Zip2 seharga lebih dari $340 juta, sebuah pencapaian monumental bagi Musk yang berusia 27 tahun. Akuisisi ini menjadikan Musk sebagai multibilioner dan membuka jalan untuk usaha-usahanya di masa depan. Dengan penjualan Zip2, Musk mengarahkan fokusnya ke dunia pembayaran online. Pada tahun yang sama, ia menjadi salah satu pendiri X,
sebuah perusahaan online dengan tujuan merevolusi cara orang melakukan transaksi keuangan melalui internet. X menyediakan platform untuk transaksi digital, memudahkan transfer dana elektronik bagi para pengguna. Visi ambisius Musk untuk X mendorongnya untuk menginvestasikan jutaan dolar dari keuntungan Zip2 ke dalam perusahaan itu. Meskipun awalnya investor ragu tentang kemampuan Musk untuk memimpin perusahaan sebagai CEO karena ketidaksukaan dia dalam industri keuangan. Namun, determinasi dan inovasi Musk mendorong X maju. Pada Maret 2000, X bergabung dengan Confinity, pesaing terdekatnya, untuk membentuk PayPal. Di bawah kepemimpinan Musk sebagai CEO, PayPal didirikan dengan tujuan menantang sistem perbankan tradisional dan menyediakan platform yang lincah dan aman untuk pembayaran online. Meskipun mendapat kritik awal dan skeptisisme, kepemimpinan Musk dan keputusan strategisnya mendorong kesuksesan PayPal. Platform ini dengan cepat meraih popularitas, memenangkan lebih dari 200 pelanggan baru dalam waktu sebulan. Investasi Musk dalam perusahaan tersebut menghasilkan hasil, membuat PayPal menjadi salah satu perusahaan paling sukses di bidangnya. Pada tahun 2002, eBay mengakui potensi PayPal dan mengakuisisi perusahaan tersebut sekitar 1,5 miliar dalam saham. Penggabungan ini mengkonsolidasi kesuksesan keuangan Musk, memberinya keuntungan substansial sekitar $180 juta setelah pajak. Dengan hasil penjualan PayPal, Musk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan usaha-usaha berikutnya dan melanjutkan perjalanan kewirausahaannya. Elon Musk bercita-cita untuk usaha yang lebih ambisius yang akan merevolusi industri luar angkasa dan otomotif. Dengan SpaceX dan Tesla, Musk bertujuan untuk melampaui batas dari apa yang dianggap mungkin dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Pada tahun 2002, Musk mendirikan SpaceX dengan tujuan yang berani untuk menjajah Mars. Dengan investasi awal sebesar $100 juta, Musk mengambil posisi CEO dan insinyur kepala perusahaan. SpaceX menghadapi berbagai tantangan dalam tahun-tahun pertamanya, termasuk peluncuran yang tidak berhasil dan kesulitan keuangan yang hampir membawa perusahaan tersebut ke ambang kebangkrutan. Namun, determinasi Musk dan keyakinannya dalam misi SpaceX menjaga perusahaan tetap berdiri. Pada tahun 2008, SpaceX mencapai kemajuan signifikan dengan menandatangani kesepakatan sejarah dengan NASA. Kesepakatan senilai $1 miliar memungkinkan SpaceX untuk menawarkan misi pengisian ulang kargo ke stasiun luar angkasa internasional. Ini merupakan tonggak penting untuk industri luar angkasa swasta karena SpaceX menjadi roket pertama dengan propelan cair yang dikembangkan secara pribadi mencapai orbit dan perusahaan swasta pertama yang mengirim astronot ke ISS. Di bawah kepemimpinan Musk, SpaceX terus berinovasi dan melampaui batas-batas eksplorasi luar angkasa. Perusahaan mengembangkan roket Falcon 9 yang menjadi kunci penting dalam peluncuran satelit ke orbit. Selain itu, SpaceX melakukan terobosan signifikan dalam penggunaan kembali roket, berhasil mendaratkan dan menggunakan kembali tahap pertama roket-roket mereka, yang menghasilkan penurunan signifikan dalam biaya perjalanan luar angkasa. Sementara SpaceX membawa dampak pada industri dirgantara, Musk juga mengalihkan perhatiannya ke sektor otomotif. Pada tahun 2003, ia menginvestasikan lebih dari 6 juta dalam Tesla Motors, sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan kendaraan listrik berkinerja tinggi. Musk bergabung dengan pendiri asli, Martin Eberhard dan Mark Tarpenning, menjadi presiden perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, Tesla memulai misi untuk mempercepat transisi dunia ke transportasi yang berkelanjutan. Menghadapi tantangan seperti keraguan terhadap kelayakan kendaraan listrik dan kurangnya infrastruktur pengisian daya,
Ketekunan Musk terhadap inovasi dan kualitas mendorong Tesla maju. Pada tahun 2008, Tesla meluncurkan Tesla Roadster, mobil sport listrik berkinerja tinggi pertama di dunia, menunjukkan potensi kendaraan listrik dengan otonomi dan kecepatan yang luar biasa. Meskipun harganya tinggi, Roadster menarik perhatian dan mempersiapkan jalan bagi kesuksesan masa depan Tesla. Pada tahun 2012, Tesla mencapai kesuksesan besar dengan peluncuran Model S, sebuah sedan listrik mewah, dipuji kritis karena otonominya, kinerjanya, dan desainnya yang canggih, memantapkan posisi Tesla sebagai pemimpin di pasar kendaraan listrik. Model-model berikutnya seperti Model 3 dan Model Y bertujuan untuk membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi penonton yang lebih luas. Keberhasilan luar biasa Tesla di pasar mobil listrik telah membuatnya menjadi sinonim dengan teknologi canggih, transportasi berkelanjutan, dan inovasi. Dengan kapitalisasi pasar sekitar US$48 miliar, Tesla telah menjadi salah satu produsen mobil paling berharga di dunia. Semangat wirausaha Elon Musk tidak terbatas karena dia terus melampaui batas dalam inovasi dan mengganggu industri tradisional. Selain SpaceX dan Tesla, Musk telah berinvestasi di The Boring Company, Neuralink, dan baru-baru ini memperoleh Twitter, memperkuat statusnya sebagai wirausaha visioner. Pada tahun 2016, ia mendirikan The Boring Company, sebuah perusahaan yang fokus pada terowongan transportasi dan utilitas. Misi The Boring Company adalah menyelesaikan masalah kemacetan di kota-kota besar dengan menghubungkan sistem transportasi melalui terowongan bawah tanah. Musk bertujuan untuk menciptakan jaringan terowongan yang mengurangi kemacetan dan menyediakan sarana transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Perusahaan ini mencuri perhatian dengan proyek pertamanya yang selesai, Las Vegas Loop. Sistem transportasi bawah tanah ini terdiri dari terowongan yang memungkinkan kendaraan listrik bergerak dengan cepat, menghindari kemacetan. Penyelesaian Las Vegas Loop membuktikan kelayakan dan potensi inovatif terowongan yang dirancang oleh Musk. Selain mengubah sektor transportasi, inisiatif Musk dalam neuroteknologi menghasilkan pembuatan Neuralink. Didirikan pada tahun 2016, Neuralink bertujuan mengembangkan antarmuka otak ke mesin yang dapat diimplan untuk mengembalikan fungsi seperti penglihatan, komunikasi, dan gerakan pada orang-orang dengan cacat. Tujuan ambisius Neuralink adalah membentuk hubungan simbiotik antara manusia dan kecerdasan buatan. Melalui teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan sensor, upaya dilakukan untuk menciptakan koneksi telepati antara manusia dan mesin. Potensi perusahaan ini untuk merevolusi bidang kedokteran dan meningkatkan kapabilitas manusia telah menarik minat yang besar. Akuisisi Twitter oleh Musk pada tahun 2022 lebih memperkuat pengaruhnya di bidang media sosial. Dengan akuisisi seharga 44 miliar, Musk mengambil alih kontrol dari platform media sosial yang populer ini. Perjalanan Musk sebagai pemilik dimulai dengan keputusan tegas untuk memecat CEO dan kepala keuangan saat-saat akuisisi. Sejak itu telah dilaporkan bahwa ia telah memecat sebagian besar tim dari perusahaan media sosial tersebut. Twitter, yang dikenal karena perannya dalam membentuk perdebatan publik, menghasilkan pendapatan melalui iklan dan penyerahan data pengguna kepada perusahaan. Pemilikan Twitter oleh Musk memberinya kendali atas alat komunikasi yang kuat dan platform untuk mengekspresikan pendapatnya serta mempengaruhi opini publik. Selain keterlibatannya dengan The Boring Company, Neuralink, dan Twitter, peran Musk dalam dunia cryptocurrency telah menjadi sorotan. Pernyataan dan dukungannya di platform media sosial, terutama di Twitter, telah memberikan dampak signifikan pada pasar cryptocurrency. Dukungan Musk terhadap Bitcoin dan investasi Tesla dalam mata uang digital telah mengakibatkan apresiasi nilai. Namun, unggahannya juga menyebabkan fluktuasi harga cryptocurrency yang bereaksi secara volatil terhadap ucapannya.
Dampak global Musk tidak terukur. Eksplorasinya dalam teknologi dan inovasi tidak hanya merevolusi sektor-sektor, tetapi juga menginspirasi generasi baru wirausahawan dan inovator. Ketekunan Musk terhadap tujuan-tujuan ambisius, keberaniannya untuk mengambil risiko, dan kemampuannya dalam mengguncangkan sektor tradisional telah menjadikannya contoh bagi calon pengusaha di seluruh dunia. Visi masa depan yang berkelanjutan dari Musk, upayanya dalam mendukung eksplorasi luar angkasa, dan komitmennya untuk merevolusi transportasi telah memunculkan debat global dan menantang batas-batas tentang apa yang dianggap mungkin. Perusahaan-perusahaan Anda telah menjadi ikon inovasi, mengubah seluruh sektor. Selain inisiatif bisnis Anda, pengaruh Musk dalam budaya pop dan debat publik tidak terbantahkan. Kehadiran aktifnya di media sosial, terutama di Twitter, memungkinkan dia berkomunikasi langsung dengan jutaan pengikut dan memengaruhi opini publik tentang berbagai topik. Jika Anda menyukai video ini, klik kartu yang sedang ditampilkan di layar Anda sekarang untuk menonton lebih banyak video.